Saat rencana kita gagal, yang melanjutkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Ariati di channel Motivasi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita ingin merencanakan suatu tujuan tertentu yang ingin kita capai, biasanya kita akan membuat suatu rencana di dalam kehidupan kita. Nah, karena namanya kehidupan, terkadang rencana yang sudah kita buat itu akan mengalami suatu kegagalan. Jadi yang namanya kehidupan, kadang kita mengalami keberhasilan, terkadang juga mengalami kegagalan. Nah, jadi tema kita saat ini adalah ketika rencana kita gagal. Apabila kita melakukan suatu rencana di dalam kehidupan kita, misalnya kita ingin menikah dengan seseorang, dengan kekasih kita yang sudah kita kenal, misalnya sekitar 5 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, tapi ternyata dia yang kita inginkan menjadi pendamping hidup malah menikah dengan orang lain sehingga kita ditinggalkan. Nah, kita pasti merasa sakit hati. Atau contoh yang lain, misalnya kita ingin mendirikan lembaga atau bimbingan belajar untuk membantu para siswa dalam menghadapi ujian di sekolahnya masing-masing. Tapi ketika kita sudah menyiapkan atau menyewa gedung untuk menyelenggarakan bimbingan belajar tersebut, ternyata kurang laku. Jadi harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kita pasti merasa kecewa karena sudah gagal. Padahal kita sudah merencanakan dengan baik. Kita pasti merasa gagal, kecewa dan sedih karena rencana kita tidak berjalan dengan baik, sehingga harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, bagaimana solusinya agar kita tetap damai menghadapi kegagalan? Jadi, kalau kita ingin mengalir ikhlas di dalam kehidupan ini, kita membutuhkan suatu kesadaran sederhana tentang rencana. Orang yang tidak ikhlas menyikapi rencananya, jadi tidak mendorong rencananya dengan tenaga yang ikhlas, jadi dia hanya mendorong saja, hanya maksa saja, dia tidak akan bisa merasa damai dengan kehidupan. Karena apabila dia mengalami suatu kegagalan, kerugian, atau kesedihan, dia langsung akan marah. Marah kepada kehidupan, marah kepada Tuhan, marah kepada lingkungan, atau kepada orang lain yang dia anggap sebagai penyebab dari kegagalan tersebut. Jadi ketika kegagalan itu terjadi, dia langsung akan marah, langsung memprotes keputusan Tuhan dan memprotes keadilan Tuhan. Jadi solusi agar kita bisa tetap damai di dalam menghadapi kegagalan adalah yang pertama, ikhlas menerima bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana kita. Jadi konsep yang pertama itu harus kita terima dulu. Jika kita menganggap bahwa rencana kita itu lebih baik daripada rencana Tuhan, apakah kita bisa menjadikan hal-hal lain yang lebih baik daripada yang sudah terjadikan di dalam diri dan kehidupan kita? Coba Anda tanya seperti itu. Tentu tidak. Tapi pasti ada sebagian orang yang bilang, wah pasti lebih baik, karena saya kan jadi menikah sama dia.
kalau rencana Tuhan kan saya batal nikah dengan dia, malu dong. Nah, jadi bukan seperti itu ya, karena ilmu kita itu serba terbatas. Kita serba terbatas, sedangkan Tuhan itu maha tahu segala sesuatu yang terjadi, bahkan yang belum terjadi di dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, tetapi terkadang kita tidak menyukainya. Padahal apa yang kita sukai belum tentu baik bagi kita, dan apa yang tidak kita sukai belum tentu tak baik bagi kita. Jadi ketika kita sudah lulus, misalnya lulus dari Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, atau Fakultas Hukum, atau Fakultas Teknik, atau Fakultas Ekonomi, dan fakultas-fakultas yang lain, kalau kita tidak ikhlas, kita akan menjadi orang yang sombong karena kita sudah menjadi sarjana. Padahal kepandaian itu menjebak. Kepandaian adalah ilusi. Mengapa kok bisa begitu? Jadi karena kita pandai, maka kita merasa bahwa kita itu dibayar karena pandai. Padahal bukan itu. Kita itu dibayar karena kepantasan kita untuk berrezeki baik. Jadi meskipun kita pandai, kalau Tuhan tidak mengizinkan, kita tidak akan diberikan rezeki. Jadi kita itu tidak bisa hidup dengan damai kalau kita tidak ikhlas menerima bahwa rencana Tuhan selalu lebih baik daripada rencana kita. Konsep yang kedua agar kita bisa hidup dengan damai ketika rencana kita gagal adalah saat rencana kita gagal, yang melanjutkan adalah rencana Tuhan. Karena akhir dari upaya terbaik kita adalah awal dari campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan bisa berada di bagian awal atau pertengahan, yaitu di dalam proses ketika kita melakukan suatu rencana. Akan tetapi apabila bantuan atau pertolongan Tuhan itu kita ingin mendapatkan yang lebih signifikan, maka kita harus mengupayakan yang terbaik. Jadi saat kita berupaya yang terbaik, maka setelah itu bantuan Tuhan atau campur tangan Tuhan kemudian turun agar kita bisa sukses. Yang ketiga, kita tidak bisa setelah gagal lalu Tuhan meneruskan rencananya, tetapi kita tidak ikut. Jadi kita tidak boleh hidup dengan membiarkan rencana Tuhan berjalan sendirian. Karena kalau kita membiarkan rencana Tuhan berjalan sendirian, kita tidak ikut, maka rezeki, kemuliaan, dan kesejahteraan kita akan berhenti. Dan rencana Tuhan berjalan sendirian bersama umur kita. Jadi orang yang membiarkan rencana Tuhan berjalan sendirian, dirinya tidak ikut, dia ngambek, maka dia akan menua dengan rezeki yang dulu, dengan kesejahteraan yang dulu, dengan kemuliaan yang dulu, dengan pangkat yang dulu, dan lain-lain. Kenapa? Karena saat ngambek itu semuanya akan berhenti. Contoh ngambek itu seperti apa, sahabat? Contohnya ketika kita diam ketika bersahabat dengan orang lain, padahal teman kita itu menyayangi kita. Kemudian contoh yang lain adalah ketika di WhatsApp grup kita nggak komen lagi, atau bahkan mungkin keluar dari grup tersebut. Misalnya ini adalah rencana Tuhan,
kemudian ini adalah diri kita. Saat kita ngambek, maka kita tetap berhenti di sini, tetapi kita menua dan rencana Tuhan tetap berjalan. Tapi kalau kita insaf dan kemudian memutuskan menjadi orang yang tidak ngambek lagi, maka saat itu akan menyusul, sehingga diri Anda dan rencana Tuhan bisa bersama-sama kembali. Jadi, ketika Anda memutuskan untuk tidak ngambek lagi, jadi sudah insyaf, maka saat itu diri Anda dan rencana Tuhan akan bertemu lagi, jadi bersama-sama lagi di dalam rangka yang dirancang oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang sejahtera pada umur itu. Nah, yang ini tadi yang sudah tidak ngambek lagi, sudah insyaf. Bagaimana kalau belum? Saat kita insyaf dan tidak ngambek lagi, maka saat itu kita akan bersama kembali dengan rencana Tuhan. Tapi saat kita ngambek, kita itu berhenti, kemudian rencana Tuhan berjalan bersama umur kita, maka kesejahteraan kita itu akan lebih buruk karena kita akan tertinggal oleh rencana Tuhan. Jadi kita akan memiliki kesejahteraan anak muda, kadang-kadang kesejahteraan remaja, padahal umur kita sudah tua. Misalnya sudah 40, 50, atau 60 tahun baru ngikut. Nah, kan kita rugi sendiri. Jadi, kalau kita ngambek dan tidak ikut dengan rencana Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak sejahtera. Jadi, saat kita tidak ngambek lagi, maka kita akan bisa bersama-sama lagi dengan rencana Tuhan. Tapi saat kita ngambek, rencana Tuhan berjalan sendirian, maka kita akan hidup dengan kesejahteraan yang lama, kesejahteraan yang lebih buruk daripada yang seharusnya. Misalnya kesejahteraan anak muda, kadang-kadang bahkan kesejahteraan remaja, padahal umur kita sudah tua. Umur kita sudah 40 tahun, 50 tahun, kemudian kita baru ngikut. Nah, kita kan jadi rugi sendiri. Harusnya kita sudah kaya, tapi karena ngambek, kita belum bisa kaya. Konsep yang keempat yaitu jangan terlalu kecewa ketika rencana kita gagal. Karena Tuhan memang akan menggagalkan rencana kita yang hanya merugikan kita dan menggantinya dengan yang lebih baik. Konsep yang kelima yaitu tugas kita bukan memastikan hasil, tetapi memastikan tindakan. Jadi, bagi-bagi urusan antara kita dan Tuhan. Tuhan hanya mewajibkan kita untuk berupaya, bertindak dengan sebaik mungkin, dan hasilnya adalah kewenangan Tuhan. Jadi, ketika rencana kita gagal, itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Konsep yang keenam yaitu tugas kita berupaya sebaik mungkin, sedangkan hasilnya adalah kewenangan Tuhan. Upaya itu ada dua macam. Yang pertama, upaya lahiriah atau berupa tindakan, dan yang kedua adalah upaya batiniah, yaitu berupa doa kita kepada Tuhan. Mungkin saja yang kita upayakan itu bukan yang terbaik, tetapi yang terbaik dari yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui itu lebih banyak, lebih besar, dan pembuka kepada jalan-jalan yang lebih baik adalah doa. Jadi, agar kita bisa membuka jalan yang lebih baik adalah
berdoa kepadanya. Ternyata seringkali kegagalan itu terjadi bukan karena kita tidak mampu atau tidak bisa. Seringkali kita itu digagalkan karena kita tidak boleh sukses dengan orang itu. Tidak boleh sukses di tempat itu. Karena kalau kita sukses dengan orang itu, maka pergaulan kita itu bersama dengan dia. Kemudian kita terikat dan lama-lama kita tidak bisa keluar dari sebuah pergaulan yang sebetulnya tidak amanah. Banyak sekali orang itu sebetulnya mampu, sebenarnya bisa, tetapi dia tidak boleh berhasil di situ dengan cara digagalkan. Kadang-kadang Tuhan itu memberitahu kita bahwa itu bukanlah tempat yang terbaik bagi kita dengan cara digagalkan. Jadi, bagaimana kita bisa mengerti akan rencana Tuhan? Yaitu, mengalirlah dalam kehidupan secepat mungkin, kemudian gagallah, lalu perhatikan apa yang terjadi setelah gagal. Nah, itu adalah rencana Tuhan. Kita itu demikian marah ketika mengalami kegagalan, padahal masih banyak hal yang bisa disyukuri. Jadi ketika rencana kita gagal, kita sendirilah yang galau, yang merasa kecewa dan bersedih. Padahal kehidupan kita masih berlanjut, masih baik-baik saja. Rencana gagal, anak-anak masih sehat. Rencana gagal, suami masih sehat. Rencana gagal, sahabat masih banyak. Rencana gagal, pekerjaan masih ada. Rencana gagal, orang tua masih ada, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita gagal itu, kita demikian marahnya, sehingga melupakan yang sedang kita nikmati. Padahal yang masih ada itu masih banyak. Yang gagal kan hanya rencana kita, yang lain masih ada. Jadi kenapa kita harus marah? Bukankah yang tidak berhasil itu hanya satu, yaitu rencana kita, sedangkan yang lain masih banyak, masih bisa kita syukuri. Jadi jangan sampai kita ditanya oleh Tuhan dengan pertanyaan, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Kita itu loh, hidup untuk apa kalau tidak membahagiakan pasangan, kalau tidak membahagiakan anak-anak, membahagiakan orang tua, membahagiakan sesama. Untuk apa lagi kalau kita tidak membahagiakan mereka? Rezeki itu bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan. Sukses itu juga bukan kita yang menentukan, tapi Tuhan. Tugas kita berupaya sebaik mungkin, dan selebihnya kan akan diindahkan oleh Tuhan. Terima kasih, pembahasan kita sudah selesai. I will see you all again next time. Semoga Anda sekeluarga sehat, selalu sukses dunia dan akhirat, selalu damai, salam sejahtera bagi Anda sekeluarga. Semoga doa-doa Anda juga terkabul, segera, tidak menunggu lama, dan kita semua bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.